Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man. No time to talk. Shalom, perkenalkan nama saya Christian. Saya prodi teologia. Ya, di sini saya akan membuat video bagaimana caranya menafsir menggunakan PBIK jilid 1 dan PBIK jilid 2. Nah, namun sebelum itu saya akan mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang hari ini Engkau telah bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan menafsirkan sebuah ayat menggunakan PBIK jilid 1 dan jilid 2 Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal kami menafsir sampai akhir kami menafsir Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sertai dan tuntun kami supaya kami mengerti setiap kata demi katanya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh, langkah yang kedua yang kita lakukan adalah mencari teks atau ayat yang kita tafsir. Nah, di sini saya menggunakan kitab TB1 dan ayat yang ingin kita tafsir berada di Titus 3 ayat 7. Saya bacakan ayatnya untuk kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, ayat ini yang akan saya tafsir bersama-sama, dan kata yang kita selidiki adalah pengharapan. Nah, kita masuk ke langkah berikutnya. Kita mencari alamat Alkitab di jilid 1. Setelah kita menemukan pada jilid 1, saya membacanya untuk kita, supaya dibenarkan dalam kurungnya itu oleh anugerah orang-orang yang berhak menerima anak-anak dalam kurungnya, kita menjadi sesuai dengan harapan hidup kekal. Nah, kita perhatikan kata yang akan kita analisis, yaitu harapan. Sebelum kita pindah ke jilid kedua, kita perlu memperhatikan kolom yang berisi 4 baris. Yang pertama ada bahasa Yunani, bahasa Indonesia, kode jilid 2, dan kode dari Grand Court. Nah, setelah kita menemukan kode dari baris ketiga, kita bisa melihat di situ kata ini dipakai sebanyak 53 kali. Harapan berarti suatu keyakinan, apa yang diharapkan, atau alasan untuk berharap. Nah, kita perhatikan baris keempat. Ada huruf N, F, S, dan A. Sesuai kode dari baris keempat, N, F, S, A. N yang pertama ada noun, lalu F, feminin, S, singular, dan A, akusatif. Nah, setelah kita mengikuti beberapa tahap, sekarang kita bisa tahu tentang Titus 3 ayat 7, yang mana dimaksudkan Paulus kepada Titus bahwa ayat ini berbicara tentang bagaimana kasih karunia Allah yang mengampuni dosa dan tentang pembenaran kita. Memberikan kita harapan akan hidup yang kekal. Nah, pengharapan ini bukan hanya sekedar harapan kosong, tetapi sebuah jaminan yang pasti berakar pada kasih karunia Allah dan pekerjaannya dalam diri kita melalui iman. Nah, dari kata pengharapan sendiri, kita bisa melihat dua harapan yang bisa disimpulkan. Yang pertama, pengharapan hidup kekal, yang mana pembenaran ini memberikan kita pengharapan akan hidup kekal, sebuah jaminan bahwa kita akan memiliki kehidupan yang abadi bersama Allah. Dan pengharapan yang kedua, yaitu pengharapan yang nyata. Nah, pengharapan ini bukan sekedar angan-angan, melainkan sebuah janji yang nyata dan pasti berakar pada kasih karunia Allah dan pekerjaannya dalam diri kita dengan iman kita.
Sekian dari saya, terima kasih, shalom.